Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawayna ta'alluma wa ta'limu an-naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang sholat di dalam kitab Risalatul Jami'ah setelah selesai daripada adab-adabnya sholat, masuk tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi menyatakan wa yubtilu salata al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-amalul kathir kathalath khutawat. Yang membatalkan salat di sini disebutkan ada kurang lebih 8. Kalau belajar di dalam kitab Safinatun Najah ada 14. Bukan berarti beliau enggak paham, tapi namanya step pelajaran itu dari sedikit tambah banyak tambah banyak. Yang pertama yang membatalkan sholat itu adalah al-kalam, berbicara. Berbeda dengan tawaf, sama-sama hukumnya fardu untuk haji, tawaf. Tawaf boleh berbicara, kalau sholat gak boleh berbicara. Padahal kedudukannya tawaf sama sholat itu sama. Syaratnya tawaf itu juga syaratnya sholat sama, nggak ada bedanya. Bedanya itu kalau tawaf tambahannya harus kelilingnya 7 kali, Ka'bah harus di sebelah kiri, tapi syaratnya harus menutup aurat, bersuci dari 2 hadas, suci dari najis, semuanya itu sama dari sholat, karena memang sama. At-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha ahalla fihin nutqa. Sholat tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat, tapi perbedaannya Allah perbolehkan dalam tawaf untuk berbicara. Makanya kadang-kadang orang salah berjamaah, 4 orang, imamnya sudah takbir, makmumnya takbir semua, makmum pertama ngomong, akhirnya katanya makmum yang kedua, sholat gak oleh ngomong, batal pisan. Akhirnya makmum yang satunya lagi ngomong, alhamdulillah aku gak ngomong. Podo ae, batal kabeh makmumnya ini. Lah yang pertama berbicara dengan apapun pembicaraannya selain zikir ataupun doa. Kalau pembicaraannya itu zikir, kata-kata yang keluar itu zikir atau doa boleh, selama menggunakan bahasa Arab. Selama menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa boleh dalam hati, kalau diucapkan nggak boleh, batal sholatnya. Kalau bahasa Arab boleh, karena sholat itu harus menggunakan bahasa Arab, kecuali ada beberapa yang memang kalau nggak bisa bahasa Arab dengan terjemahannya. Sedangkan di dalam sholat selainnya kalau nggak bisa ya diem. Selain yang wajib, kalau nggak bisa ya diem. Tapi dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Ada zikir-zikir yang diajarkan di dalam sholat, tapi
nggak harus itu, boleh zikir yang lain. Doa diajarkan di dalam soal doa-doa, nggak harus itu, boleh doa yang lain. Cuman ketentuannya harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian berbicaranya itu dilakukan dengan sengaja. Dikatakan sengaja itu ucapannya walaupun bukan mengucapkan kata-kata, walaupun hanya dengan menangis, ya misalkan khusyuk merenungi maknanya sampai menangis misal, ini termasuk berbicara di dalam sholat. Atau tertawa, ya mari takbir ono mercon meledas tawar, koncone kaget lucu, akhirnya guyu, tertawa keluar suara, itu juga termasuk berbicara. Begitu pula yang sering terjadi dehem, serak ini juga termasuk berbicara. Khusus untuk dehem ini boleh dilakukan ketika tidak bisa membaca rukun-rukun sholat. Kalau takbiratul ihram pasti sebelum sholat dia dehem dhisik, karena mungkin di dalam sholat. Fatihah nggak bisa membaca Fatihah, kalau nggak didehemkan dia nggak akan dengar suaranya. Dia dehem boleh, itu pun bukan terus diget-get no. Cukup sekedarnya yang sekiranya bisa mengeluarkan suaranya terdengar ke telinga. Kalau masih bisa walaupun di tenggorokan itu gatal, dehem, ini termasuk berbicara. Lah berbicara yang sengaja itu membatalkan walau biharfaini, sekalipun dengan 2 huruf. Kenapa kok dibatasi dengan 2 huruf? Karena minimal orang itu dikatakan berbicara kalau keluar 2 huruf, dengan dua huruf. Nah 2 huruf itu nggak harus huruf yang berbeda, SA misalkan, nggak harus. Walaupun 1 huruf tapi dipanjangkan, itu juga termasuk 2 huruf. Baik kata-katanya itu memahamkan ataupun tidak. Kalau 2 huruf, baik kata-katanya memahamkan ataupun tidak, ketika dia keluarkan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Atau 1 huruf tapi memahamkan, ya 1 huruf tapi memahamkan, itu juga termasuk membatalkan sholat. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin ono sih bahasa Indonesia, ono bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu ada beberapa kata yang 1 huruf tapi itu memiliki makna yang kalau diterjemahkan dawa. Hurufnya 1, seperti apa? Kalimat fi, fa diharokati kasroh, diucapkan fi, itu artinya tunaikan, dari kata-kata wafa yafi wafaan. Atau ain dikai kasro, itu dari wa'ayai wi'ayatan. Kemudian ro, ya ro juga nggak urut. Ro itu dari kata-kata ro'a ya ro ru'yatan, ro lihatlah. Kemudian qi, ya, kalau dicontohkan dalam Al-Quran itu ku anfusakum, itu kalimat jamaknya 3 atau lebih, kalian. Tapi kalau satunya qi, dari kata-kata waqayaqi wiqayatan, jagalah, ya. Ada juga li, dari walayali wilayatan. Ada ti, dari watoyati witoatan, ti. Ada beberapa huruf tapi dia memiliki makna yang lengkap.
itu menjadi fi'il amr, kata perintah. Lah kata perintah itu kalau dalam bahasa, kalau dalam nahwu itu sudah dikatakan kalam yang mufid, walaupun hurufnya satu tapi kalam yang mufid kalau belajar ilmu nahwu. Jadi belajar ilmu nahwu pertama kali di dalam kitab Jurumiyah disebutkan al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lah ini sudah lengkap, kriteria ini sudah lengkap dalam kalimat rafiqi. Lah itu diucapkan di dalam sholat batal, diucapkan di dalam sholat walaupun hanya satu huruf, tapi karena memahamkan maka hurufnya maka membatalkan sholat. Itu kalau sengaja. Kalau sengaja itu berarti ada keinginan untuk mengucapkan. Kalau nggak sengaja gimana? Wanasian, dia keadaan lupa, mengucapkannya keadaan lupa. Lupanya bagaimana? Lupa kalau berada di dalam sholat. Ya kadang-kadang ya diceluk, sholat diceluk karena sholatnya itu pikirannya traveling, ya, nang pasar diceluk, yo lupa kalau dia di dalam sholat, nggak batal. Kalau lupa dia berada dalam keadaan sholat. Atau seperti yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Nabi pikirannya traveling, enggak, karena betul-betul orang kalau sudah istighraq, tenggelam dalam kenikmatan itu lupa. Lah Rasulullah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu dalam sholatnya terjadi demikian. Jadi di dalam pikirannya nggak seperti yang dilakukan. Sholat Nabi yang mestinya 4 rakaat, Nabi 2 rakaat tasyahud salam. Nah, untung ya coba nggak pernah Nabi terjadi seperti itu. Masya Allah, kita sholat gubuk apa tambah bingung, nggak karu-karuan ya. Dibuat Nabi seperti itu oleh Allah untuk menjadi syariat, kemudahan bagi kita. Setelah 2 rakaat salam Nabi, ada satu sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzuliyadain, mengatakan, aqasuratis shalah amnasita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sholatnya ini dikosor. Kalau kosor itu kan 4 rakaat jadi 2, 3 jadi 1,5. Nah, ya 4 rakaat atau kosor itu 4 rakaat jadi 2. Ngojok subuh dikosor. Ya langsung rakaat pertama mari Fatihah, ruku, i'tidal, langsung kunut, salam. Iki nemen males iki. Sampai subuh dikosor ya. Hanya 4 rakaat yang boleh dikosor. Ini sholatnya dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi jawab, lam unsa walam tuksor. Aku nggak lupa dan nggak, sholatnya nggak dikosor. Akama qala Dzuliyadain, apa benar yang diucapkan oleh Dzuliyadain? Lah ini oleh para ulama dihitung ucapannya Dzuliyadain dan ucapannya Rasulullah itu ditimbang. Sebagian pendapat menyatakan itu adalah 6 kalimat, sebagian pendapat itu adalah 4 kalimat. Kalimat itu kata ya, 4 kata atau 6 kata. Sehingga ketika terjadi kelupaan saat sholat kita berbicara ya, lah itu kan ngerasanya yakinnya sudah salam, tapi pada hakikatnya belum selesai sholatnya. Mestinya kalau dia terus ingat harus kembali. Lah itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perbincangan itu Nabi langsung melanjutkan di rakaat ketiga ya. Setelah perbincangan itu Nabi langsung melanjutkan di rakaat yang ketiga. Lah perbincangan ini dianggap adalah suatu kelupaan bahwa berada di dalam sholat. Ditimbang 4 kata atau 6 kata, sama-sama kata-katanya sama tapi penghitungannya aja yang berbeda. Maka ketika lupa tidak lebih dari 4 kata atau 6 kata boleh dilanjut sholatnya. Tapi kalau lupanya itu ya, 5 menit ngomongnya wis cerita ngalor ngidul ya batal. Kenapa?
aneh kok ada orang sholat omong-omongan sepanjang itu gitu loh, seperti nggak masuk akal. Karena sholat itu ada zikirnya, ada pergerakannya, sehingga kalau membuat dia lupa dengan hal yang seperti ini itu sudah di luar nalar ya. Beda lek katut zikir mungkin masuk akal ya, pengalaman pribadi. Sholat di kono wiritan melok ya dzal jalali wal ikram ya, nggak apa-apa zikir, nggak batal, walaupun banyak nggak apa-apa zikir dengan bahasa Arab. Itu yang pertama yang membatalkan sholat, ketika berbicara sengaja, maka dua huruf atau lebih membatalkan, baik memahamkan atau tidak, atau satu huruf yang memahamkan, maka membatalkan sholat. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir, perbuatan yang banyak. Perbuatan ini bukan termasuk daripada kegiatannya sholat, di luar daripada aturan sholat, pergerakan sholat. Seperti apa pergerakan sholat? Oh, dari mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangan ketika ruku, ketika i'tidal. Itu pekerjaan apa perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dari berdiri menuju ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju sujud, ini perbuatan yang ada di dalam sholat. Sedangkan kalau kita melakukan di luar pekerjaan yang dilakukan di dalam sholat, maka kalau perbuatan itu banyak membatalkan sholat, kalau sedikit tidak membatalkan sholat. Dikatakan banyak gimana? Dikatakan banyak itu kasalas khotowat, seperti 3 langkah. Nah, ini yang sering terjadi di dalam sholat itu kan. Shaf itu sangat penting, sholat berjamaah shaf itu sangat penting. Cuman terkadang ketika ada shaf yang kosong di depan, kalau belum sholat gak difuli, tapi kalau tengah-tengah sholat lobang, maju. Ya benar, kalau memang lobang tengah-tengah sholat maju, tapi sebelum sholat mestinya sudah dipenuhi. Alhasil tengah-tengah sholat depannya kosong, maka dia dianjurkan untuk menutup lubang yang ada di dalam shaf tersebut agar shafnya kembali menjadi sempurna. Lah untuk menutup itu nggak boleh kemudian melaku koyok kate jalan santai. Itu membatalkan. Kenapa? 3 langkah, 1 langkah kaki kanan, 1 langkah kaki kiri, 1 langkah kaki kanan, batal sholatnya ketika dilakukan secara mutawaliyah, berurutan. Nah, karena itu diajarkan caranya kaki kanan maju, kaki kiri maju, berhenti. Kaki kanan maju, kaki kiri maju, berhenti. Berhenti total, nggak boleh masih ada pergerakan. Nah, ketika sudah demikian, maka sholatnya nggak batal. Tapi kalau langsung batal. Loh, kalau saya pelan-pelan Ustaz, nanti rokok dorong tutup, gimana? Gak apa-apa, gak ada masalah. Lah kok menceng-menceng, gak masalah, wong tujuannya untuk nutup kok. Gak harus langsung selesai saat itu, enggak. Yang penting jangan sampai sholat kita batal. As-shaf itu sunnah, melangkah 3 kali membatalkan. Lah masa untuk menutup yang sunnah kita batal sholat kita, ya tambah gak bener. Nah, karena itu jangan sampai ada tiga langkah. Itu contoh. Seperti 3 langkah juga 3 gerakan yang lain. Misal mari wajahe gatel digaruk, pindah nang sigile marang ngono ya. Hati-hati kalau gatel, jangan garuk itu seperti ini, karena gerakan ini membatalkan kalau 3 kali berturut-turut. Kalau gak apa-apa, nggak ada masalah kalau sekali atau 2 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau batal sudah. Terus gimana caranya? Tempelkan tangan kita semuanya di tubuh kita agar nggak gerak, cuma jarinya tok. Walaupun 1000 gerakan nggak apa-apa, yang penting gak niat guyonan.
1000 gerakan nggak ada masalah kalau sudah seperti ini, karena yang gerak hanya jari. Jadi gerakan yang berat yang dikatakan membatalkan, karena itu ada satu gerakan berat langsung batal. Seperti apa? Mencolot. Sholat mencolot langsung batal. Walaupun gara-gara nomor con meledos tetap batal. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut ini membatalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, kecuali kalau gerakan itu bukan dari apa ikhtiarnya dia. Seperti apa? Wong wis tuwek buyuten lho, kan ada ya. Hah? Oh nak nunggu tua ono berarti ustad-ustad ini sing ngono berarti mangane ngene terus gimana? Gak iso sholat sampai mati bu, gerak terus iku terus batal sholatnya. Enggak, itu gerakan yang nggak bisa dikontrol, itu sudah di luar kemampuan manusia, nggak ada masalah ya kalau sudah. Tapi kalau gerak iku gara-gara ngenak-ngenak no bacaan, ini yang sering terjadi ya. Tadi imam Bismillahirrahmanirrahim iki 3 gerakan batal wis sholat. Lah kalau Jumatan makmume terus ya, nggak ada yang menggantikan, Jumatannya nggak sah, semuanya harus ngulangi sholat. Nah itu karena itu yang berhubungan dengan takmir milih khotib itu bukan hanya sekedar bisa membaca atau bisa apa itu sambutan. Khotib itu cari yang mondok, minta ke guru ke apa guru-guru nih jauh nang kiai-kiai, minta murid yang bisa layak untuk menjadi khotib, itu yang benar. Jadi khotib itu ojo sing wis kadang tua, enggak, kalau bisa yang berenergi, yang muda. Jadi misalnya mati lampu itu tetap suaranya iso banter, enggak akhirnya kasa gara-gara suaranya pelan. Nah ini sering terjadi di Jumatan. Nah, ini 2 daripada hal-hal yang membatalkan sholat. 2 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Masih ada beberapa hal lagi yang membatalkan sholat. Insyaallah dilanjut di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita hindari di dalam sholat kita sehingga sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.